so. No, 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 no. Nah, saya manggilnya Bang. Bang Slamet. No, 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 no. Bang Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Slamet Ginting. Kali ini kita akan membahas isu yang terkait dengan visi Presiden Prabowo. Presiden Prabowo menginginkan kemandirian pangan pada tahun 2029 mendatang. Tentu bicara pangan tidak akan bisa dilepaskan dari sebuah lembaga yang bernama Perum Bulog. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, Dr. Sonya Moriska Mulia Harahap. Beliau ini mantan Direktur Transformasi Perum Bulog dan kini menjadi pengamat manajemen kebijakan pangan. Apa kabar, Kak Sonya? Baik, Bang Slamet, apa kabar? Kabar baik. Kak Sonya, seperti yang dikemukakan Presiden Prabowo Subianto, dia ingin ada transformasi kelembagaan Bulog. Dari Perum Bulog kali ini ingin dikembalikan kepada era di mana Bulog berdiri tahun 1967. Bagaimana pandangan Anda terhadap rencana tersebut? Ya, memang akhir ini kita baru mendengar bahwa ada rencana untuk mengembalikan Bulog dari BUMN menjadi badan yang dibawa langsung Presiden ya. Dan ini kalau saya melihat memang sebagai salah satu langkah nyata dari Presiden Prabowo untuk mewujudkan kemandirian pangan. Ya, kalau kita lihat sepanjang sejarahnya Bulog itu kan dibentuk tahun 1967 sebagai lembaga pemerintah non-departemen dan tugasnya dan fungsinya itu adalah sebagai regulator operator pada saat itu ya untuk melakukan menjamin penyediaan pangan, kemudian juga menjaga stabilitas harga pangan dan beberapa tahun selama itu juga ada perubahan-perubahan dari sisi tugas dan fungsinya ya yang tadinya memang menangani 9 bahan pangan pokok ya kemudian akhirnya pada saat reformasi itu tinggal hanya menangani beras ya dan pada saat itu memang di zaman-zaman reformasi itu Bulog dianggap kurang efisien ya karena terlalu membebani negara dalam konteks subsidi dan memang diminta untuk lebih akuntabel dan transparan ya sehingga di tahun 2003 kemudian Bulog berubah atas tuntutan IMF ya Bulog berubah menjadi badan usaha milik negara ya yang berbentuk Perum ya. Nah di sana memang Bulog tugasnya fungsinya sudah lain tidak lagi sebagai regulator tetapi hanya sebagai operator. Nah, regulatornya itu ada di beberapa kementerian, ya ada di beberapa kementerian misalnya. Bisa disebutkan? Misalnya untuk di sisi hulu untuk produksi ya, di mana kita harus melakukan aspek dari hasil produksi pertanian, tentunya kita harus bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, ya. Kemudian di sisi hilirnya kita harus bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan ya untuk melakukan stabilisasi harga di tingkat konsumen. Kemudian apabila kita melakukan bantuan sosial, kita harus melakukan koordinasi dengan Kemensos, ya. Kemudian ada juga dengan Kementerian Keuangan untuk kompensasinya, ya, biaya-biaya subsidinya, dan masih banyak lagi gitu. Kita mungkin ada lebih dari 10 kementerian atau lembaga yang harus kita lakukan koordinasi, ya, sehingga memang pada saat itu agak terlalu membebani Bulog ya untuk melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian, sehingga pada saat itu juga banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak sinkron, yang sifatnya ad hoc ya, sehingga memang mengurangi efektivitas ya daripada pelaksanaan penugasan. Dan akhirnya di tahun 2021 dibentuklah Perpres 2021 atau 2022 saya 2022 ya dibentuk 2021 ya dibentuklah Perpres 66 yang membentuk Badan Pangan Nasional yang tujuannya adalah untuk supaya ada satu pintu regulatornya yaitu Bappenas, sementara operatornya adalah Bulog dan ada juga operator lainnya adalah BUMN pangan lainnya seperti ID Food. Jadi hubungan Bulog dengan Badan Pangan Nasional dengan badan-badan lain seperti apa itu?
antara regulator operator. Gitu, karena memang kalau kita lihat benchmark ke negara-negara lain itu sudah dipisah gitu loh, regulator operator, sehingga bisa mengurangi konflik of interest gitu. Ada check and balancesnya seperti itu. Ya, jadi dalam pelaksanaannya memang Bappenas ini dirasa masih belum belum full ya dari sisi kewenangannya ya. Jadi mungkin yang dirasa oleh pemerintah saat ini adalah hubungan antara regulator operator yang ada saat ini juga masih belum belum efektif, sehingga muncullah wacana untuk merubah menjadi seperti tahun 52 tahun yang lalu seperti itu ya, menjadi badan. Namun kalau kita lihat dalam perkembangannya memang pasti ada kekurangan dan kelebihannya di masing-masing masa itu gitu ya. Waktu di masa LPND memang koordinasinya itu sangat cepat karena di bawah langsung presiden ya. Kemudian pelaksanaan stabilisasi harganya memang waktu itu diakui ya bahwa sangat-sangat efektif dan harga-harga cenderung stabil dan aman gitu ya. Dan tapi ada kekurangannya pada saat itu ya karena dianggap terlalu membebani negara karena adanya subsidi dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas publik ya, sehingga pada saat itu zaman reformasi sangat dituntut untuk adanya transparansi, akhirnya dibentuklah menjadi Perum gitu ya. Nah, di Perum pun gitu sekarang memang ada kelebihan dan kekurangannya juga ya. Kekurangannya itu ya tadi karena banyaknya regulator itu sehingga menjadi pelaksanaan penugasannya itu kurang efektif, tindih, walaupun sudah diperbaiki dengan adanya Bappenas sekarang, tapi memang kewenangan Bappenas itu belum full sesuai dengan diharapkan, sehingga mungkin merasa belum sempurna seperti itu. Dan juga dari sisi penggantian kompensasinya juga agak terlalu lama, sehingga ini yang mengakibatkan, karena Perum itu kan harus mencari keuntungan ya, mengakibatkan tidak sehatnya arus kas perusahaan karena penggantian subsidinya agak terlalu lama gitu ya. Namun di sisi lainnya ada kelebihannya karena dia bentuknya badan usaha, dia bisa melakukan bisnis komersial, ya bisnis komersial, sehingga ketika kita melakukan dalam operasional kita untuk melakukan misalnya pengadaan dalam negeri, kan pengadaan dalam negeri itu ada kebijakannya harus dibeli dengan HPP, harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketika harga pasar sudah di atas HPP, itu kita bisa dilengkapi dengan dibantu dari sisi komersil. Kita bisa membeli di atas HPP, nanti baru kita alihkan stok itu menjadi stok PSO, stok penugasan gitu. Baru nanti itu selisihnya akan ditagihkan ke pemerintah. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat sih sepanjang sejarahnya ini, apakah bentuknya dia badan atau bentuknya Perum, Bulog sudah bisa, saya rasa sudah cukup baik dalam melakukan fungsinya untuk menjaga ketersediaan pangan dan untuk menjaga stabilitas harga. Karena memang rohnya itu memang di situ ya. Kalau kita lihat kembali ke konseptualnya, Bulog itu sebenarnya adalah lembaga parastatal. Lembaga parastatal itu adalah lembaga untuk pemasaran pangan. Jadi dia adalah lembaga yang harus melakukan menjamin ketersediaan pangan dan menjaga stabilitas harga pangan. Gitu. Nah, itu fungsinya. Tapi yang sekarang kita bicarakan itu adalah bentuk kelembagaannya gitu ya. Tapi dari sisi fungsinya sih menurut saya, sepanjang hemat saya, Bulog sudah bisa melakukan itu gitu semuanya. Walaupun memang ada kelebihan dan kekurangannya di masing-masing masanya, di masing-masing bentuk kelembagaan tersebut. Salah satu pesan Presiden Prabowo adalah mencapai kemandirian pangan, yang artinya negara harus mampu memproduksi pangan yang beraneka ragam itu. Bulog perannya di mana di situ? Nah, gini, untuk kemandirian pangan, memang sebagaimana tadi saya jelaskan, peran Bulog itu adalah lembaga parastatal, lembaga pemasaran pangan. Jadi peran Bulog sebenarnya adalah di pasca panen.
Pasca panen ya. Oke. Ya, Bulog nanti sebagai lembaga parastatal, Bulog akan melakukan off-take terhadap hasil produksi petani. Dimana kalau hasil produksi petani itu di sisi hulu, di on-farm, itu memang tugas dan kewenangannya dari Kementerian Pertanian. Gitu. Iya. Nah, berarti kalau memang Presiden mau ingin mewujudkan kemandirian pangan, berarti produksinya harus dicukupi dulu. Begitu produksinya cukup, ya itulah yang akan di off-take, dibeli oleh Bulog. Itulah yang akan disimpan sebagai cadangan pangan dan digunakan untuk melakukan intervensi. Apakah itu nanti intervensinya dalam bentuk operasi pasar untuk menstabilkan harga di tingkat konsumen, atau apakah intervensinya itu dalam bentuk bantuan pangan untuk masyarakat miskin. Gitu, jadi hasil produksi yang dibeli Bulog, dibeli Bulog gitu. Jadi memang harus ada koordinasi yang erat ya antara Kementerian Pertanian, Bulog, dan lembaga atau kementerian lainnya ya, dalam rangka tadi mewujudkan visi Presiden untuk mencapai kemandirian pangan, seperti itu. Ya Kita tidak dapat dipungkiri ya, tadi ada kelebihan dan kekurangannya. Bulog dalam posisi lembaga kementerian non-departemen ya, atau lembaga non kementerian ya kalau sekarang seperti ini. Nah, kalau kemudian Bulog ingin berada di bawah Presiden langsung, kira-kira kendalinya atau hubungannya dengan Kementerian BUMN, di mana waktu itu Bulog di bawah, pada saat menjadi perum di bawah BUMN, dan juga koordinasinya di bawah dengan Kementerian Pertanian, seperti apa nanti kira-kira bayangannya kalau langsung di bawah Presiden? Nah, kalau saya lihat kemarin ya, dari sisi undang-undangnya dulu ya, undang-undang Kementerian Negara yang kemarin sudah dirubah, itu mungkin masuk ke dalam kategori lembaga pemerintah lainnya, LPL. Jadi dia bukan lagi menjadi BUMN dan tidak akan di bawah Kementerian BUMN. Jadi koordinasinya langsung ke Presiden langsung. Tapi saya belum pasti juga nanti bagaimana konsepnya. Kalau yang saya dengar nanti kan mestinya kan tadi ada regulator, ada operator ya. Ketika dia BUMN, regulatornya kan banyak. Akhirnya regulatornya sekarang adalah Bappenas gitu ya. Nah, sekarang ketika dia menjadi LPL di bawah langsung Presiden, nanti bagaimana? Kalau yang kemarin itu akan menjadi hybrid. Jadi dalam satu regulator operator. Ya, mungkin saya juga belum tahu nih ya, regulator operator menjadi satu. Mungkin badan seperti BI gitu ya. BI kan juga ada regulator operatornya di situ gitu. Tapi menjadi badan itu mungkin harus dibentuk melalui undang-undang gitu ya. Karena kalau di dalam undang-undang pangan itu kan penyelenggara pangan itu harus dibentuk melalui Perpres. Nah, waktu itu makanya yang dibentuk adalah Bappenas, Perpres, lembaga pemerintah non kementerian. Karena pada saat itu kalau Bulog menjadi lembaga pemerintah non kementerian itu akan setback seperti 52 tahun yang lalu, karena dampaknya itu akan sangat besar ya. Kondisinya udah berbeda juga ya. Karena kita harus pertimbangkan beberapa hal seperti SDM. Apa status SDM-nya nanti? Kalau lembaga pemerintah non kementerian, statusnya adalah ASN, sekian orang gitu ya, 4.000 sekian orang. Apakah nanti rame-rame akan dikonvert menjadi ASN gitu kan? Kemudian dari sisi aset gitu ya. Kenapa kemarin kita memilih Perum? Karena ketika di zaman reformasi itu dibuatlah undang-undang otonomi daerah, di mana tidak lagi ada instansi vertikal di bawahnya. Jadi ketika Bulog itu menjadi lembaga pemerintah non kementerian, tidak memiliki instansi vertikal, nanti aset-aset di daerah itu akan dialihkan ke Pemda. Nah, bagaimana Bulog akan melakukan operasional ketika gudangnya itu dialihkan ke Pemda, kantornya dan gudangnya gitu ya. Nah, kemudian dari sisi keuangan juga, Bulog itu kan dalam tanda kutip pada saat LPND itu agak banci ya, karena sebenarnya kan kalau LPND itu tidak memiliki akses ke perbankan, tapi karena untuk melakukan operasionalnya itu Bulog harus melakukan pembelian langsung kepada para mitra kerja ataupun petani, sehingga pada saat itu
Bulog diberikan KLBI gitu ya, Kredit Likuiditas Bank Indonesia untuk melakukan pembelian. Baru nanti setelah barang itu disimpan dan disalurkan kepada para penerima manfaat ataupun untuk dilakukan operasi pasar ya dalam rangka melakukan intervensi, baru nanti dilakukan audit dulu oleh BPK atau BPKP, kemudian baru setelah itu diganti gitu biayanya. Oke, Kak Sonya, Anda pernah menjadi Direktur Transformasi Bulog dan berkiprah sekitar 25 tahun di Perum Bulog. Artinya masa transisi dari ujung pemerintahan Presiden Soeharto ke era reformasi. Apa yang sudah Anda lakukan sebagai Direktur Transformasi? Apakah kemudian juga sudah membahas pada waktu itu ada rencana transformasi kelembagaan? Pada waktu itu memang masih Presiden Jokowi. Dan juga bagaimana transformasi digital, karena Prabowo juga menginginkan ada transformasi yang semuanya transparan. Bisa dijelaskan? Ya, saya sudah berkiprah di Bulog ya 27 tahun sebenarnya, dan saya memang terlibat juga dalam transformasi jilid pertama waktu perubahan dari di awal itu ya? Ya, dari LPND ke Bulog gitu ya. Pada saat itu memang banyak sekali dampak yang harus diselesaikan ketika peraturan pemerintah tentang pendirian Bulog itu terbit ya di 2003. Dampaknya itu tadi SDM ya, statusnya itu harus diperbaiki karena tadinya yang ASN itu babaliut lah ya. Kemudian aset juga, aset itu juga harus dipisahkan dari aset negara gitu ya. Dan banyak sekali yang memang harus diperbaiki karena waktu itu juga nggak selesai dalam waktu 1 tahun ya untuk transisi itu gitu. Nah, kemarin itu ketika saya diangkat menjadi Direktur Transformasi Perum Bulog di akhir tahun lalu itu, semangatnya adalah untuk memperbaiki Bulog berubah ke arah yang lebih modern gitu ya. Jadi pada saat itu belum bicara tentang transformasi kelembagaan gitu ya. Kita bicara tentang bagaimana Bulog itu bisa memberikan pelayanan yang excellent kepada pemerintah sehingga penugasan itu dapat dilakukan lebih efisien dan efektif gitu ya. Bagaimana caranya ya, tentunya kita harus perbaiki operasional kita di dalam, internal kita di dalam. Ya, karena memang dalam sisi operasional kita, mengelola operasional kita itu kita harus merujuk kepada konsep supply chain, ya, konsep rantai pasok. Dan kita bicara dari hulu ke hilir, ya. Dari hulu itu misalnya kita harus mulai menjemput bola untuk melakukan pengadaannya itu melalui kemitraan dengan petani, ya, mulai masuk ke hulu. Kemudian di tengah-tengah itu kita simpan, atau kalau misalnya dalam bentuk gabah tentunya kan nanti kita olah, kita juga sudah punya mesin-mesin pengolahan, baru nanti kita distribusikan, ya, distribusikan kepada konsumen, ya. Nah, itu adalah bisnis kita sebenarnya, ya. Kita harus masuk dari hulu ke hilir sehingga kita punya kontrol yang kuat dan kita bisa memberikan layanan yang terbaik kepada pemerintah. Nah, bagaimana caranya? Tentunya harus dibantu dengan digitalisasi. Ya, dengan digitalisasi, karena hari gini kalau kita nggak digitalisasi pasti akan sulit gitu ya untuk bisa menjadi efisien. Karena prinsip dari supply chain itu bagaimana kita bisa mendeliver produk atau jasa kita itu dengan cost efektif gitu ya. Tentunya kan kita kalau mau memberikan layanan juga kepada pemerintah, kita harus memberikan layanan yang cost efektif juga gitu. Dan selain itu juga kita harus tingkatkan kompetensi dari SDM-nya gitu loh. Karena kita sudah mulai nih mau masuk ke era digital gitu ya. Tentunya kompetensinya juga akan beda gitu ya. Menyesuaikan. Dan demikian pula dengan kompetensi-kompetensi kita lainnya di sepanjang rantai pasok supply chain tadi. Ya, misalnya kita harus masuk nih sekarang ke budidaya. Tentunya kan kompetensinya beda. Ada harus orang-orang yang tahu tentang budidaya. Kemudian dari sisi
pengolahan, misalnya kita sudah punya mesin-mesin pengolahan gabah beras, ya kita mesti punya orang-orang itu. Karena kalau dulu kan sejatinya Bulog itu hanya sebagai lembaga logistik. Iya. Logistik itu hanya di tengah-tengah, subset, bagian daripada supply chain tadi. Kalau kita sampai ke hilir, kita mesti punya dong orang retail. Orang retail sama orang distributor kan beda ya, treatmentnya dan beda knowledge-nya juga. Nah itu yang harus kita siapkan semuanya, ya dari sisi teknologinya, dari sisi orang-orangnya, dari sisi prosesnya, itu harus diperbaikin semua sehingga itu bisa terintegrasi dengan baik gitu. Dengan kita melakukan digitalisasi, tentunya kita juga bisa memiliki nantinya yang namanya early warning system. Early warning systemnya apa? Dalam bentuk food balance sheet, di mana kita bisa melakukan planning yang baik. Karena selama ini mungkin kebijakan pangan kita itu dianggap belum efisien atau efektif karena kurangnya planning tadi, lebih bersifat ad hoc, pemadam kebakaran, kalau udah tiba-tiba harga tinggi baru impor gitu kan. Nah, kalau kita punya planning yang baik, sistem food balance sheet yang baik, yang mungkin didukung oleh AI, kita sudah melakukan predictive analytics, ya kita bisa prediksi nih 1 tahun 2 tahun kemudian tuh kira-kira produksi berapa, kekurangannya berapa yang bisa kita impor, berapa yang kita bisa dapat dalam negeri, ya berapa yang kita bisa salurkan. Nah, seperti itu. Kalau kita masuk ke pasar dunia, harga beras menjadi tinggi, sementara kita Indonesia itu seringkali menjadi one of the biggest buyers in the world market. Jadi akhirnya kita hanya memiliki bargaining power kita itu lemah gitu loh, sehingga harga yang kita dapatkan itu tidak menjadi kurang efisien gitu ya, dibanding ketika kita bisa memprediksi itu atau melakukannya jauh-jauh hari. Tadi kan tuntutan sekarang ini nggak lain dan nggak bukan dari seluruh pihak itu adalah transparansi ya, dengan memiliki sistem yang tadi dari hulu ke hilir kita punya visibility-nya bagus, kita bisa trace ya barangnya dari hulu, dari siapa nih petaninya, kemudian sampai ke hilir siapa nih penerimanya. Traceability yang seperti itu kan memang sungguh-sungguh baik ketika kita bisa menyediakan itu sebagai bagian daripada layanan supply chain kita. Jadi kedepannya orientasi business orientation daripada si Bulog ini tentunya harus lebih kepada service oriented, bukan product oriented lagi. Service-nya adalah yang layanan supply chain tadi. Kalau dia sudah bisa excellent kan layanan supply chain tadi, mau komoditas apapun dia akan mampu melakukan itu. Jadi bukan based on product ya, commodities, tapi layanan supply chain itu yang di-excellentkan, diperbaikin, dilakukan dengan sebaik-baiknya, dibantu oleh teknologi. Ini nanti Bulog akan mampu untuk melayani segala permintaan untuk komoditas apapun gitu. Baik, kemudian ini Presiden Prabowo juga dalam beberapa kesempatan juga ingin ada program ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis. Nah, kemudian peran Bulog untuk mendukung program ini seperti apa? Baik kalau misalnya berada di bawah langsung Presiden atau kemudian wacana yang lainnya yang sedang dibentuk seperti ini. Ya, kalau dari sisi operasionalnya aja ya, saya nggak ngelihat ini sebagai nanti bentuknya badan atau perum gitu ya dari sisi operasionalnya, karena menurut kami sih itu adalah different matter gitu ya, itu status hukum gitu loh, itu bentuk kelembagaan. Tapi kalau dari sisi operasionalnya, bagaimana Bulog mendukung ketahanan pangan, ya Bulog sudah melakukan itu gitu loh, dengan 3 pilar yang ada di dalam ketahanan pangan itu kan ada ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas. Kalau dari segi ketersediaan kan Bulog melakukan pembelian ya ke petani, sehingga kita menjamin ketersediaan pasokan ya, walaupun ketika memang nggak cukup dari dalam negeri, tentunya kita harus melakukan impor gitu. Kemudian untuk keterjangkauan ya kita harus menjaga stok. Selama ini kita harus menjaga stok sekitar 1,2 sampai 1,5 juta ton per tahun, dan kita harus memeratakan stok itu, menyebarkan stok itu ke seluruh Indonesia semua, sehingga setiap orang bisa menjangkau, punya akses fisik dan
akses ekonomi dengan harga yang terjangkau, ya. Dan kemudian stabilitas, dari sisi stabilitas di tingkat produsen, ya kita membeli dengan harga HPP tadi, harga pembelian pemerintah. Kemudian untuk di konsumen kita membelinya dengan menjualnya tidak melebihi HET, harga eceran tertinggi. Nah ini kalau 3 pilar ini memang sudah dilakukan oleh Bulog selama ini. Nah bagaimana dengan program makanan bergizi? Makanan bergizi gratis ya tentunya kalau memang Bulog ditugaskan, tentunya kita Bulog juga akan siap gitu melakukan penugasan itu. Tentunya kalau pandangan saya mungkin Bulog diminta untuk menyediakan raw materialnya. Raw materialnya itu seperti berasnya atau telurnya, ya seperti itu. Nah itu nanti Bulog harus, kalau yang saya dengar Bulog harus bekerja sama dengan KUD ya atau BUMDes gitu ya untuk menyuplai tadi raw material tadi ke situ gitu. Nah nanti setelah itu mungkin dilakukan pemasakannya dilakukan oleh dapur-dapur umum kalau nggak salah central kitchen yang saya dengar seperti itu ya. Peran Bulog tadi seperti itu untuk menyediakan raw materialnya, bahan bakunya. Ya. Baik Kak Sonya, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Dr. Sonya Momriska Mulia Harahap, analis atau pengamat manajemen kebijakan pangan yang juga mantan Direktur Transformasi Perum Bulog. Terima kasih, sampai jumpa.